Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tesseract. Di sini akan melanjutkan dari video sebelumnya. Pada video ini akan menjelaskan cara menginstal ROS beserta environment-nya. Ini saya sudah masuk di website ROS tutorial. Kita masuk di langkah yang pertama, yaitu installing dan configuring your ROS environment. Kita masuk yang satu, yaitu install ROS. Perlu diketahui kalau pada tutorial ini akan menggunakan ROS Noetic, dan untuk ROS Noetic ini direkomendasikan untuk Ubuntu 20.04 seperti yang tertera di tulisan ini. Lalu kita masuk ini, kita pilih yang Ubuntu. Nah, ini langkah-langkah untuk menginstal ROS-nya. Kita buat terminal dulu ya. Di sini kita ikuti aja perintah-perintah ini. Pertama kita ikuti ini untuk mengakses software pada package ROS-nya. Kita gunakan password yang ada pada Ubuntu kita. Yang kedua, setup your key. Di sini ada dua perintah. Yang pertama sudo apt install curl. Kita ikuti. Ini sudah ya, sudo apt install curl. Yang kedua, yang bagian bawah ini. Jika sudah muncul oke, lanjut aja ke selanjutnya. Jadi ini sudah update untuk mengetahui package apa yang sudah di up to date seperti yang sudah di bawah ini. Jika ada package yang seperti ini, seharusnya sudah harus 0 ya. Tapi karena masih ada 4 package yang harus di upgrade, maka kita menggunakan perintah seperti ini. Sudo apt upgrade. Kita tekan yes atau y. Jika sudah, kita akan memilih ROS mana yang ingin kita install. Di sini ada 3, ada yang full install, desktop saja, atau ROS base. Di sini kita akan menggunakan yang full install. Setelah sudah, ini hanya package tambahan aja. Jadi untuk tutorial dasar ini kita nggak perlu dulu. Selanjutnya ikuti ini. Jadi lalu yang langkah berikutnya kita men-setup environment-nya. Di sini ada 2 pilihannya, yaitu bash dan ZSH. Kita menggunakan yang bash. Lalu yang ini. Jika sudah, kita membuilding dependent untuk ini. Apa itu dependence? Itu penjelasannya cukup panjang, jadi akan dijelaskan di video yang selanjutnya. ROS type ini juga ada hubungannya dengan dependence ini. Jadi
Di video ini kita fokus untuk menginstal ROS terlebih dahulu. Kita ikuti ini dulu juga. Kenapa saya error? Karena saya sebelumnya sudah menginstal untuk ROS tab ini, jadi mungkin error. Jadi yang mungkin belum, tidak akan error. Selanjutnya kita kembali ke tutorial yang awal tadi. Nih, kita masuk yang langkah kedua, yaitu memanage environment kita. Jadi di langkah yang kedua ini akan ensure environment variable seperti ROS root atau ROS package path. Ini untuk melihat root kita dan package path. Nanti akan terlihat apa isi dari ROS root dan package path itu. Di sini bisa kita lihat ROS rootnya adalah opt ROS noetic share ROS dan package path-nya ada di atas ini. Menggunakan Python versi 3 dan ROS versi 1. Jadi ROS kan seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, ROS ada dua, yaitu yang versi 1 dan versi 2. Untuk yang noetic ini masih menjadi ROS 1 dan distronya yaitu noetic. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini ada yang perlu kita ubah, yaitu distronya. Karena kita ini menggunakan noetic, jadi kita ganti dengan noetic. Selanjutnya kita membuat workspace. Workspace ini nanti adalah folder utama untuk membuat project yang berhubungan dengan ROS ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk dipahami. Di sini ada nama Catkin WS. Sebenarnya ini hanya tidak perlu namanya Catkin WS ya, ini bisa seingin kita saja namanya, tapi untuk di tutorial ini yang diberikan oleh ROS menggunakan nama Catkin WS, jadi kita ikuti saja dulu. Setelah itu ikuti yang kedua ini dan di Catkin Make. Apa itu Catkin Make? Jadi Catkin Make ini untuk men-run dan juga memeriksa isi program yang ada di dalam workspace kita. Jadi seperti ini, ada beberapa program yang sudah diperiksa, dan kalau tidak ada error akan 100%. Tapi kalau ada error biasanya akan dideteksi errornya di bagian apa. Selanjutnya kita ikuti ini. Di sini ada catatan untuk perintah di bawah ini menggunakan ROS melodic atau di atasnya. ROS noetic ini adalah di atas ROS melodic, di mana ROS melodic ini menggunakan Ubuntu 18. Untuk ROS noetic menggunakan Ubuntu 20. Kita set up. Selanjutnya kita set bus dulu juga. Set bus. Lalu echo ROS package path. Di sini bisa dilihat ya, ada sama dengan yang ada di output ini. Ada home, ada your user. Di sini saya menggunakan ini Catkin WS, source opt ROS noetic share. Ini kinetic, ini ROS untuk Ubuntu 16. Selanjutnya kita masuk ke tutorial yang berikutnya, yaitu menavigasi ROS file system. Jadi file system ini ada beberapa seperti yang tercantum di deskripsi ini, yaitu ada ROS CD, ROS LS, dan ROS pack.
nanti akan kita perlihatkan satu-satu fungsi dari ketiga ini. Di sini kita menginstal dulu untuk package-nya. Jangan lupa untuk distronya diganti ya. Setelah sudah, di sini ada penjelasan mengenai package. Package adalah software organization unit of source code. Jadi di dalam package ini akan terdapat banyak sekali program, library, executable script, dan lain sebagainya. Untuk package XML ini, yaitu ini yang mendeskripsikan apa yang ada di dalam package itu, seperti version, maintainer, lines, dan lain sebagainya. Ini akan ada video sendiri untuk penjelasan package XML ini. Selanjutnya ini yang poin utama pada navigasi ROS file system. Jadi ada toolsnya ada 3. Yang pertama ROSPack, itu memberikan izin untuk mencari informasi tentang sebuah package. Jadi kita lihat dulu apa outputnya. Di sini bisa kita lihat ROS-CPP ini ada di dalam sebuah package sebelumnya, yaitu ada share, noetic, ROS, opt. Seperti yang sama di contoh ini. Lalu kita coba ROS-cd. Nah, di sini bisa kita lihat ya output yang berbeda dengan ROSPack. Jadi ROSPack ini hanya memberikan informasi di mana package ROS-CPP ini berada. Dia ada di dalam opt, dalamnya ada package ROS juga, atau noetic, share, dan ROS-CPP. Nah, ROS-cd ini mempercepat gimana kita langsung kepada package ROS-CPP. Gimana kalau misal satu-satu, coba kita lakukan satu-satu. Di sini tanda kita clear dulu. Di sini tanda S ini maksudnya adalah kita sedang berada di home, di folder home, yaitu folder home kita. Jadi kita di sini mundur lagi untuk home-nya. Kita cd lalu titik 2. Nah, ini ada di folder yang ada di isi home. Lalu kita mundur lagi. Nah, di sini letak opt kita. Coba kita cd opt. Kita ikuti yang ada di sini, cd opt. Lalu cd ROS, cd noetic, cd share, dan cd ROS-CPP. Di sini bisa kita lihat ya outputnya sama dengan yang ROS-cd tadi. Jadi ROS-cd itu lebih mempercepat kita masuk ke package yang kita inginkan. Tidak harus satu-satu seperti ini. Tapi ada teknik lain untuk mengakses ROS-CPP seperti ini. Kita coba lagi ya. Itu caranya adalah seperti ini. cd opt ROS noetic share dan ROS-CPP. Jadi ada 3 cara. Yang pertama seperti ini, satu-satu. Yang kedua satu tapi langsung menyeluruh. Yang ketiga ROS-cd, langsung untuk ROS-CPP-nya. Coba kita lanjut lagi. Kita ulang lagi di ROS-cd ini. Lalu pwd. PWD ini memberikan informasi sama seperti yang ROSPack tadi.
Lalu coba kita ini echo ROS package path. Jadi ini kita mau beri informasi mengenai ROS package path kita. Jadi opt ROS inilah yang seperti tadi, opt ROS noetic share. Yang kedua, kita masuk ke subdirectory. Kita ROS cd. Kita sekarang masuk ke Gmake. Lalu pwd ikuti sebentar. pwd di sini bisa kita lihat sama dengan yang ada di bawah ini. Your install path di sini menggunakan noetic. Lalu share, ROS cwp dan Gmake. Di sini ada yang ketiga yaitu ROS cd log. Kenapa di sini no active ROS core? Di sini bisa dilihat catatan bahwa jika kamu belum menjalankan program ROS, maka perintah ini akan error. Jadi seperti itu. Tapi di sini kita masuk ke letak log tersebut. Jadi ada di dalam ROS dan lalu lognya. Kita lanjut ke ROS ls ini. Jadi apa itu ROS ls? ROS ls ini memberikan informasi apa saja yang ada di dalam package ini. Jadi di dalam sebuah package ini dalamnya terdapat package juga. Jadi ls itu kepanjangannya adalah list, sebuah daftar yang apa saja yang ada di dalam package tersebut. Coba kita cd dulu, lalu kita ulangi lagi. Jadi seperti ini ya. Kenapa hasilnya beda? Jadi di sini saya punya ROS cwp yang sudah diisi berikut beberapa file ini. Jadi isinya sudah tidak sama dengan yang ada di sini. Selanjutnya kita coba masuk di langkah berikutnya, itu di tab completion. Di sini bisa dilihat seperti yang cara sebelumnya, yaitu mempercepat ke arah mana ke ROS package yang kita inginkan tersebut. Ini ada tutorial mempercepat pengetikan sebuah package ya. Jadi di sini ada perintah seperti tab ROS cd. Coba kita sampai tour lalu kita tab. Di sini sudah memberikan package apa yang mau kita masuki. Jika kita tab lagi, maka akan muncul beberapa package yang huruf depannya sama dengan turtle ini. Di sini ada turtle, actionlib, turtlebot, dan lain sebagainya. Coba kita memberikan satu tambahan huruf, tambah S, maka akan masuk ke package yang turtle sim. Karena tidak ada yang menyamakan, setelah turtle tidak ada yang menyamakan sim ini. Jadi tadi kita menambahkan huruf S. Jika kita tab maka hanya turtle sim saja yang muncul, karena setelah E hanya S ini saja yang ada pada turtle. Lalu kita clear dulu.
Coba kita ROS ls, kita tap langsung. Nah, di sini jika kita tidak memberikan sebuah clue seperti turtle tadi, maka di terminal ini akan memberikan semua kemungkinan package apa aja yang ingin kita masuki. Seperti di sini ada 313 kemungkinan. Jadi jika kita mengetik yes atau y, maka akan mendisplay semua package yang akan mendisplay semua package yang kemungkinan ingin kita masuki. Tapi di sini kita no saja. Ya, di sini ada penjelasan sederhana untuk ROS-pack, ROS-CD, ROS-ls. Jadi ROS-pack ini kepanjangannya ROS plus package, ROS-CD, ROS plus CD, ROS-ls, ROS plus ls. Jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk video kali ini hanya sampai pada tahap ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk di pembuatan package. Jadi video ini hanya memberikan cara penginstalan ROS saja. Mungkin tadi teman-teman mendengarkan beberapa istilah seperti package, dependence, dan lain sebagainya. Mungkin yang belum dipahami, itu mungkin akan dijelaskan di video selanjutnya. Dimana di video ini hanya bagaimana kita cara menginstal ROS saja. Jadi sampai sini saja. Jika ada salah pada video ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.